Kali ini, kita akan bahas materi tentang perilaku konsumen dalam lintas budaya dan perspektif internasional. Saya, Florencia Cice, NIM 19104170009, kelas pagi C, Prodi Manajemen Universitas Pancabakti Pontianak. Yang pertama yaitu tinjauan budaya dan perspektif internasional. Tinjauan budaya dan perspektif internasional, jika keragaman konsumsi tersebut banyak terjadi di antara segmen-segmen yang berbeda pada suatu negara kumpulan masyarakat, maka akan terjadi lebih banyak lagi keragaman konsumsi pada dua atau lebih kumpulan masyarakat. Agar dapat berhasil, para pemasar harus mengerti sifat alamiah dan ukuran-ukuran perbedaan di antara konsumen-konsumen dari masyarakat yang berbeda, perbedaan lintas budaya, sehingga mereka dapat mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk digunakan di setiap pasar asing yang diinginkan. Yang kedua, arti penting menjadi multinasional. Bermacam alasan yang menyebabkan perusahaan-perusahaan menjual produk mereka di seluruh dunia. Pertama, banyak perusahaan yang telah mempelajari bahwa ketika pasar dalam negeri telah matang, maka satu-satunya kesempatan penting untuk kelangsungan masa depan perusahaan diwakili oleh pasar luar negeri. Kenyataan ini mendorong mereka untuk memperluas batas-batas mereka dan mencari konsumen tersebar di seluruh dunia. Yang ketiga, memperoleh ekspor dari kultur lain. Memperoleh ekspor dari kultur lain dengan banyaknya kontak yang dilakukan konsumen dengan barang-barang dan gaya hidup dari orang-orang yang tinggal di bagian dunia yang lain, mereka mempunyai kesempatan untuk mengadopsi cara dan produk mereka sebagai sebagian besar yang pengamatan konsumen terhadap budaya yang berbeda cenderung timbul dari inisiatif mereka sendiri, perjalanan mereka, tinggal dan bekerja mereka masing, atau bahkan perpindahan mereka ke negara yang berbeda. Yang keempat, efek negara asal. Ketika konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian, mereka mungkin akan sampai pada pertimbangan akan asal negara produk yang mereka pilih. Para peneliti menunjukkan bahwa konsumen menggunakan pengetahuan mereka tentang di mana produk tersebut dibuat sebagai evaluasi pilihan perbedaan pembelian mereka. Efek negara asal ini muncul karena konsumen seringkali sadar bahwa nama perusahaan atau merek tertentu berhubungan dengan negara tertentu. Analisis konsumen secara lintas budaya. Analisis konsumen secara lintas budaya untuk menentukan bagaimana memasuki pasar luar negeri, pelaku pasar perlu mengadakan suatu bentuk analisis konsumen secara lintas budaya atau cross-cultural consumer analysis. Analisis konsumen secara lintas budaya ini adalah usaha untuk menentukan derajat persamaan perbedaan antara dua atau lebih negara. Analisis tersebut dapat menyediakan pemahaman terhadap karakteristik fisiologis, sosial, dan budaya konsumen yang menjadi target bagi pelaku pasar, sehingga mereka dapat mendesain strategi pemasaran yang efektif. Persamaan dan perbedaan individu. Persamaan. Pemahaman mengenai persamaan dan perbedaan yang ada pada negara-negara sangat penting bagi pelaku pasar multinasional yang harus menyusun strategi yang tepat untuk meraih konsumen di suatu negara yang spesifik. Perbedaan. Sedangkan jika kepercayaan nilai, adat, dan istiadat dari target negara-negara jauh berbeda, maka strategi pemasaran yang lebih spesifik diterapkan. Peraturan dan kebijakan yang berbeda menuntut pelaku pasar untuk berhati-hati dalam mendesain suatu strategi. Efek waktu atau time effect. Saat akan memulai usaha baru di suatu negara, yang harus dipertimbangkan adalah pace of life atau ritme hidup yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Pace of life dapat diartikan sebagai seberapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu aktivitas. Penelitian terhadap pace of life di 31 negara yang mengukur lama jalan kaki sejauh 60 kaki, lama petugas pos mengerjakan pembelian perangko, dan keakuratan jam publik menemukan bahwa Indonesia berada di urutan ke-30. Pace of life tercepat ditempuh oleh Switzerland.
dan yang terlambat diduduki Meksiko. Strategi pemasaran di negara-negara tersebut harus disesuaikan. Misalnya, restoran pizza di Switzerland harus menyiapkan sajian jauh lebih cepat dibanding Indonesia. Pertumbuhan global kelas menengah. Pertumbuhan masyarakat kelas menengah di negara berkembang menarik perhatian banyak pelaku pasar global yang sedang mengidentifikasi konsumen baru untuk produk mereka. Masyarakat kelas menengah mempunyai kemampuan untuk membeli yang cukup besar. Misalnya, kelas menengah di Cina merupakan target pasar untuk TV dan komputer. Akulturasi adalah sudut pandang penjualan penting. Akulturasi lintas budaya adalah proses ganda untuk penjual. Karakteristik naluriah dari analisis lintas budaya. Biasanya sulit bagi perusahaan merencanakan bisnis di negara-negara asing untuk menjalankan penelitian lintas budaya konsumen. Teknik mengadakan penelitian. Untuk menghindari masalah pengukuran penelitian, para peneliti konsumen harus membiasakan diri mereka dengan keterbatasan pelayanan penelitian di negara-negara yang mereka evaluasi sebagai pasar yang potensial dan harus mempelajari bagaimana mendesain penelitian penjualan yang akan menghasilkan data yang berguna. Penelitian harus ingat bahwa perbedaan budaya dapat membuat metodologi penelitian yang standar menjadi tidak sesuai. Strategi alternatif multinasional global versus lokal. Beberapa penjual berpendapat bahwa dunia pasar menjadi semakin mirip dan dibakukannya standar penjualan. Oleh karena itu, menjadi makin dapat dikerjakan dengan mudah. Menciptakan sebuah merek di dunia. Beberapa perusahaan telah menciptakan produk bermerek dunia, dihasilkan, dikemas, diposisikan dengan cara yang tanpa menghiraukan negara produk itu dijual. Pemasaran global yang adaptif. Dalam membedakan strategi komunikasi pemasaran yang menekankan pada pesan umum, beberapa perusahaan melakukan strategi yang menyesuaikan iklan mereka dengan nilai-nilai khusus budaya. Beberapa perusahaan menggunakan beberapa kombinasi strategi. Misalnya, Unilever, Flecktech, dan Black & Decker setelah menambahkan strategi global mereka dengan mengesahkan produk mereka secara lokal dalam mengambil pendekatan yang adaptif. Pembuat iklan global dengan pengetahuan tentang perbedaan kebudayaan dapat membuat pesan tambahan yang efektif untuk menyesuaikan dengan pasar lokal. Segmentasi psikografik antar budaya. Terdapat perbedaan sikap atau perilaku yang penting dalam menentukan kepuasan antar konsumer yang memungkinkan munculnya pembagian konsumer berdasarkan perbedaan kultur. Beberapa perusahaan mungkin mendirikan strategi global branding, sedangkan perusahaan lainnya dibentuk dengan strategi individual atau lokal market. Kesalahan marketing, kegagalan dalam mengertikan perbedaan. Banyak marketer yang dalam market internasional yang tidak tahu apakah produk, pendekatan promosi, aturan harga, atau saluran eceran yang efektif di satu negara dan di negara lain, serta mencoba menentukan perubahan spesifik apa yang harus dilakukan untuk setiap pasar asing. Masalah produk. Marketers internasional seringnya menolak untuk memodifikasi produknya untuk memenuhi keinginan budaya lokal. Masalah promosi. Ketika berkomunikasi dengan konsumer di berbagai negara, pesan promosi harus konsisten dengan bahasa dan budaya yang tepat dengan target masyarakatnya. Masalah harga dan distribusi. Marketers internasional harus menyesuaikan peraturan harga dan distribusi mereka dengan kondisi ekonomi dan tradisi lokal. Kesimpulannya, dengan banyaknya perbedaan sekarang antara sesama penduduk di suatu negara, mudah untuk mengerti bahwa perbedaan yang besar mungkin terjadi di antara penduduk dari negara yang berbeda, mempunyai budaya value, kepercayaan, dan bahasa yang berbeda. Jika pemasaran internasional adalah memuaskan kebutuhan konsumen,
Mereka harus mengerti persamaan dan perbedaan yang relevan yang ada di antara orang-orang di negara target mereka. Ketika konsumen membuat keputusan pembelian, mereka tampak menyadari negara-negara asli tentang barang yang mereka beli dihasilkan. Konsumen seringkali punya perlakuan khusus untuk atau bahkan preferensi untuk produk yang dibuat di negara tertentu. Efek negara asli ini mempengaruhi bagaimana konsumen menilai kualitas dan terkadang merek yang pada akhirnya mereka pilih. Untuk beberapa pedagang internasional, akulturasi adalah dual proses. Beberapa masalah yang terjadi dalam analisis lintas budaya terdiri dari perbedaan bahasa, pola konsumsi, kebutuhan, penggunaan produk, kondisi sosial ekonomi, kondisi pemasaran, dan kesempatan penelitian pasar. Ada kebutuhan mendesak untuk analisis lintas budaya yang konseptual dan sistematis dalam karakteristik psikologi, sosial, dan budaya mengenai kebiasaan mengkonsumsi dari konsumen asing. Analisis ini akan mengidentifikasi meningkatnya kesempatan pemasaran yang akan menguntungkan pedagang internasional dan konsumen target mereka. Pada hari ini, saya ucapkan terima kasih.